Selamat pagi pemirsa, saat ini saya sedang berada di Universitas Islam Negeri Syaibar, Syekh Nurjati, Cirebon. Saat ini saya akan meneliti tentang bagaimana kepuasan pelanggan terhadap aplikasi ojek online. Dalam beberapa tahun terakhir, layanan ojek online telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Kemudahan akses, kecepatan layanan, serta fleksibilitas tarif menjadikan ojek online sebagai salah satu pilihan transportasi yang digemari berbagai kalangan. Tidak hanya sekedar sarana transportasi, ojek online kini juga merambah ke layanan pengantar makanan, barang, hingga kebutuhan harian lainnya. Namun, di balik pesatnya pertumbuhan layanan ini, muncul berbagai tanggapan dari masyarakat terkait kualitas pelayanan yang diberikan. Kepuasan masyarakat menjadi indikator penting dalam menilai seberapa baik layanan ojek online mampu menjawab kebutuhan dan ekspektasi pengguna. Oleh karena itu, melalui reportase ini akan mewawancarai masyarakat lebih dalam mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan ojek online, termasuk kelebihan, kekurangan, serta harapan pengguna terhadap perkembangan layanan di masa yang datang. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu mahasiswa yang menggunakan aplikasi ojek online dan saat ini saya akan mewawancarinya. Selamat pagi Pak. Bisa wawancara dengan saya sekarang? Bisa. Oke. Jadi saya ini mau bertanya-tanya tentang kepuasan layanan ojek online. Jadi apakah itu memuaskan atau tidak gitu? Siap? Oke. Siap. Jadi Bapak tuh sering memesan aplikasi ojek online nggak? Sering nih. Sering. Oke. Itu waktunya seminggu berapa kali atau sebulan berapa kali tuh? Biasanya mah untuk pesen ojek online itu seperti seminggu sekali ya. Seminggu sekali? Ya. Itu untuk apa tadi saya? Untuk berangkat kuliah atau Berangkat kuliah. Seminggu sekali itu ya berarti ya. Nah untuk kalau kayak layanan pesanan makanan atau barang, Bapak biasanya memesan atau tidak? kadang-kadang memesan. Kadang-kadang memesan ya. Oke. Nah jadi alasan utama Bapak tuh pakai aplikasi ojek online tuh kenapa Pak gitu? Apakah alasannya sulit? Apa lebih simpel? Gimana? Alasannya sebagai generasi yang malas gitu. Misalnya juga itu lebih enak, lebih tinggal menunggu di rumah, datang sendiri, tinggal bayar gitu. Nggak usah repot-repot keluar, terus ya panas atau pengeluaran bensin juga. Kalau pakai motor sendiri, mending pesen. Gitu. Oke. Apalagi di ojek online itu banyak promo juga kan, gitu kan. Iya. Nah untuk aplikasi ojek online yang sering Bapak gunakan tuh aplikasi apa ya? Aplikasi Grab. Grab. Itu yang Bapak sering gunakan, Grab. Oke. Nah, dari aplikasi Grab ini sebenarnya udah memuaskan bagi Bapak belum? Kira-kira layanannya dari drivernya atau dari aplikasinya gitu. Gimana? Menurut saya masih sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Nah, dari drivernya sendiri kadang etika atau sopan santunnya tuh bagaimana menurut Bapak? Apakah kurang puas atau memuaskan dari etika sendiri? Etikanya ya memuaskan juga. Memuaskan juga. Oke. Nah, saat pertama kali kita memesan itu kan pasti ada komunikasi awal tuh. Ya. Oke. Nah, itu biasanya driver waktu kita pesan apakah dia langsung chat atau lama nih balasnya gimana? Sering mah langsung chat, langsung balas. Langsung balas ya, konfirmasi lah gitu kan. Oke. Nah untuk aplikasi sendiri Grab itu gimana sih Pak? Apakah lebih simpel, digunakannya gampang atau gimana? Susah atau gimana? Menurut saya mah lebih simpel dan lebih gampang nih. Lebih gampang Grab tuh. Jadi gampang dipahami lah ya untuk berbagai kalangan. Ya berbagai kalangan. Oke. Nah untuk aplikasi Grab ini sendiri, jadi kan Bapak kan mengenai kerja apa dengan driver itu kan perjalanan kan dengan driver itu. Oke. Nah dari driver sendiri, Bapak nih mengalami memesan
Grab Bike kayak pengantaran itu puas tidak Pak selama perjalanan tuh kayak ngobrolnya atau dia basa-basinya tuh gimana? Gitu. Ngobrolnya tuh Menurut saya mah ya sedikit memuaskan sih. sedikit ya berarti ya. Oke. Itu karena apa tuh memuaskannya tuh? Maksudnya contohnya gimana sih gitu? Hal yang bikin puasnya gitu. Ya perjalanannya tuh lumayan santai gitu, tidak terburu-buru atau tidak ngebut gitu. Tidak ngebut. Oke. Itu biasanya Bapak sering ngobrol nggak sama driver waktu perjalanan? Kurang sih kurang. Ya, Jarang berarti jarang ngobrol ya sama driver. Itu gara-gara apa tuh faktornya? Apakah memang bapaknya kurang suka ngobrol dengan driver atau memang kurang mendukung lah dari perjalanan sendiri atau perjalanannya gimana gitu? mungkin dari saya sendiri yang kurang suka ngobrol. Oh kurang suka ngobrol gitu. Oke, jadi nah bapak ini kan kurang suka ngobrol nih gitu kan. Dari drivernya sendiri kadang kan ada yang banyak nanya atau banyak ngomong gitu. Nah itu bapak cara ininya gimana? Cara menghadapinya gitu? Atau ngomong gitu? Atau ngomong jawab singkat atau gimana gitu? Jawabannya baku gitu biar nggak terlalu panjang. Baku lah singkat itu kan berarti kan. Oke, nah jadi kalau untuk keseluruhan sih driver atau layanan dari Grab ini menurut bapak memuaskan atau tidak? Untuk skalanya nih 1 sampai 10 berapa nih? Terus alasannya karena apa? Mungkin ke 8 sih. 8. Nah alasannya kenapa tuh memilih nilai 8 gitu untuk aplikasi Grab ini? Karena dari segi aplikasinya yang simpel, terus respon dari beberapa Grab tersebut tuh cepat, sama kesopanan pelayanannya yang memuaskan. Oh sopan gitu ya. Oke. Nah untuk berarti Grab ini sudah cukup memuaskan lah ya soalnya ini. Nah untuk faktor lainnya tuh Pak kayak kendaraannya kurang baik gitu kan, nggak semua driver itu kendaraannya kan baik kan ya. Itu ngaruh nggak sih ke bapak puasan bapak itu? Nggak ngaruh sih. Nggak ngaruh kayak kendaraan kurang baik itu nggak ngaruh, yang penting sampai ke tempat ya. Oh oke gitu. Nah terus kayak kecepatannya tinggi kan gitu, terus anginnya gede kan, itu ngaruh nggak sih Pak ke kayak kepuasan bapak tuh sebenarnya, kayak mau ngobrol di jalan? Ngaruh sih kalau kecepatan. Ngaruh. Nah kalau bapak sendiri biasanya kecepatan waktu menggunakan perjalanan itu berapa sih rata-rata? Rata-rata di 40 km. 40 itu paling nyaman lah buat bapak lah gitu ya. Oke. Nah untuk yang terakhir nih Pak, kekurangan dari aplikasi Grab itu apa sih Pak? Kekurangannya gitu dari drivernya atau dari pelayanannya gimana? Jadi apakah ada driver yang kadang banyak nanya atau pelayanannya lama gara-gara double orderan gitu, gimana Pak? Mungkin gara-gara driver yang lama itu. Oh lama itu? Iya, karena double orderan mungkin. Oh kadang kalau pesan food itu lama ya gitu kan, karena double orderan yang sekarang sistemnya ada ya. Double orderan itu memang ini ya, memang cukup lama jadinya pengantarannya. Nah terus sama driver yang ini sih Pak kayak nanya-nanya terus atau banyak ngomong lah, itu pernah nggak sih? Pernah. Jadi itu buat bapak sendiri gimana? Apakah bapak merasa puas atau bapak merasa kayak aduh mana tuh gitu, kayak nyebelin atau gimana? Kesel? Ya terkadang kesel Kesel di dia gitu. Apalagi kalau dia nanya ke ranah pribadi. Ya. Oke. Nah untuk yang terakhir Pak, harapan dan
dari Bapak untuk aplikasi Grab ini gimana Pak? Apa? Ini kan depannya semoga lebih baik lagi. Semoga lebih baik lah gitu kan. Dan untuk drivernya, untuk pelayanannya gitu kan. Terus kalau double order ini Bapak mendukung tidak? Kurang mendukung sih. Kurang mendukung. Kenapa? Kenapa? Ya karena Bikin lama ya. ya makan waktu juga sih. Makan waktu juga kan. Kita mau makan cepet gitu kan ya, waktunya cepet. Tapi karena double order kan, kita jadi menunggu lebih lama. Oke. Jadi harapannya itu, oke baik Pak, mungkin segitu saja ya waktu wawancara sekarang ini dengan saya. Saya terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya dan terima kasih. Ya, baik pemirsa, saat ini saya selanjutnya akan mewawancarai narasumber kedua dan ini juga mahasiswa dari UIN Cyber Center dari Cirebon dan sekarang saya akan mewawancarinya. Selamat pagi Pak. Oh iya, selamat pagi. Panggil A aja. Oke, iya. Iya, betul ya. Bersedia untuk diwawancara saya untuk tentang kepuasan pelanggan tentang ojek online Pak? Oke, boleh. Emang lagi free juga sih. Oh, boleh. Oke. Saya bukan untuk ya. Nah, untuk yang pertama ini, aku seberapa sering sih pesan ojol buat kehidupan itu? Itu kadang siap, kadang pakai, kadang enggak. Jadi kalau misalkan diberatin 1 minggu itu mungkin bisa dikatakan 2 sampai 3 kali. 2 3. Dan itu nggak satu layan aja. Ya enggak, satu kali. Terus aplikasi yang dipakai itu aplikasi apa? Saya pernah sempat selain ojol ya, ojol dan juga pernah Maxim. Jadi Maxim. 2 aplikasi dulu tuh. Maxim ya Maxim. Maxim. Oh, Ya, Maxim ya Maxim. Maxim terus apa lagi? Maxim yang juga ojol. Ojol. Grab. Grab ya. Grab atau Gojek? Grab. Grab aja. Gojek nggak tahu. Nah, dari Grab atau Maxim ini sebenarnya layanannya terus aplikasinya tuh menurut AA nih gimana? Kayak aplikasi tuh simple atau gampang digunakan? Itu dua-duanya menurut saya emang simpel ya, karena emang kitanya juga gadget, jadi dalam soal elektronik ataupun soal apa digital tuh kita kayaknya menguasai gitu. Jadi menurut saya itu dua-duanya itu sangat mudah dipahami untuk memesan layanannya gitu. Mudah. Kalau untuk kalangan usia sih itu gampang nggak ya? Kayak Maxim atau Grab? Mungkin kalau misalkan untuk anak-anak itu kalau dari saya ke bawah itu kayaknya mungkin orang lain pada bisa, kecuali kalau misalkan emang itu udah di atas kita, kayak mungkin di atas 40-an 50-an itu kayaknya masih kurang update. Kurang update ya gitu. Nah, oke. Nah, untuk dari ini pesan ojol itu alasan utamanya karena apa sih? Karena mungkin salah satunya untuk memudahkan gitu ya, maksudnya memudahkan di sini karena emang di sana tentunya di rumah saya itu kurang nyaman kendaraan. Jadi kalau kemana-mana tuh kadang saya tuh harus pesen ojol. Memang lebih simpel lah, lebih gampang gitu. Oke. Nah, dari ojol ini tuh yang sering AA pesen nih, layanan apa sih? Kayak antar AA-nya atau minta apa? Pesan foodnya, makanan atau barang, Mungkin kalau misalkan lebih banyak nganter sih ya daripada membeli makanan gitu ya, ataupun mengirim barang gitu. Oh, Jadi jadi- lebih banyak kitanya numpang gitu kan namanya. Jadi penumpang gitu. Penumpang. Jadi satu tempat ke tempat lain Ya, lebih banyak. Grab ya, kalau di Grabnya gitu. Oh iya betul. Nah, kalau dari ini sih kayak penumpangnya sendiri tuh waktu layanin AA itu gimana? AA tuh masih puas atau enggak? Mungkin bermacam-macam ya, ada yang emang yang nyetirnya tuh ya, yang kendaraannya itu ada yang pendiam, namanya mungkin introvert ya. Iya. Ada juga yang emang dia tuh kayak memulayan pembicaraan gitu. Jadi kadang kita lihat juga ke bawah suasana gitu. Itu bermacam-macam sih.
memang jarang sih yang Oh jarang yang memulai obrolan. jarang, kecuali kalau misalkan kita yang Itu ngaruh nggak sih ke kepuasan kita? sebenarnya ngaruh banget itu kalau misalkan kita mendapatkan apa sih kayak memulai yang pembicaraan dalam artian ketika kita dalam kendaraan kita nggak bosan gitu ya, kita ngobrol Nggak kampul, ya. kita tiba-tiba udah nyampe aja padahal kalau baru berangkat ya, secara tidak langsung ada yang membahagiakan. Jadi ngaruh banget ya. Ngaruh banget itu memulai. Tapi kalau A sendiri lebih suka A-nya yang mulai atau driver yang mulai nih? Karena memang saya introvert jadi kayaknya harus itunya yang mulai. Iya. Jadi kalau untuk AA yang sering nemuin driver Grab yang pendiam, jadi agak kurang Iya, memuaskan. memuaskan. Kalau di AA nih yang pernah nemuin. Nah, dari keseluruhannya ya, aplikasi, ongkosnya atau apa nih? Seberapa pos ya dari 1 sampai 10 nih untuk mendapatkan maksimum? Untuk pelayanannya Semuanya, Semuanya. pelayanannya, drivernya, ongkosnya, tarifnya. mungkin bisa dikatakan ya 9 lah, nggak terlalu sempurna. Untuk Grab dan Maxim itu? Ya itu untuk berdua. Oke. Alasannya apa? Karena yang pertama ya itu sih memudahkan kita. Saya tuh pengennya punya motor sendiri jadi nggak jadi lebih maksimal. Tapi ini kan saya nggak ada jadi harus menggunakan mereka. Ada mereka lah ya. Mereka. Nah itu yang mungkin tepat sih kalau 9 karena bisa mempermudahkan kita. Kemudian Aplikasinya juga gampang. ya aplikasinya juga gampang gitu. Drivernya Dan drivernya juga ya semoga aja banyak banyak yang asik gitu. iya, itu yang asik ya. Tapi driver sendiri juga ada yang pernah ini kan, ada yang pernah bikin kesal atau bikin Enggak. Mungkin lebih banyak yang hadiah aja sih. Tapi ada pernah yang ini kan bikin kesal atau gimana gitu. Karena ada nih yang mungkin karena saya yang minta buru-buru gitu ya. Kadang si motornya juga Kurang. jalannya meskipun ada jalan berlubang juga seperti tadi. Jadi Terobos. kurang nyaman ya cara pengendaraannya. Ya kalau misalkan dalam hal cepat-cepatannya, cuman di samping itu, emang dulu saya pernah bilang kayak boleh ngebut lah boleh karena emang kita ngejar waktu juga kan. Oke. Itu ya, jadi kayak ngebut itu sebenarnya kurang nyaman. Ya kalau misalkan Nah, untuk harapan aplikasi itu dari lagi harapannya yang pertama mungkin untuk membahagiakan penumpang mungkin kita berinteraksi meskipun kayak nanyain dari mana ya basa-basi lah karena memberi santai. ya bersantai boleh dimulain lah dari pengendara. Kemudian selain itu ketika ketika si penumpang yang mengendarai itu ngebut tolong lihat jalan dalam artian kalau misalkan ada berlubang mungkin kita lebih baik jangan terus ngebut gitu jadi harus ngerem minimal ya karena kita kayak takut sendiri gitu takutnya tuh dia kan kita cuman pasrah kan Penumpang lah ya. ya penumpang Nah, cuma ini pasrah jadi pengemudi kan. pengemudi kalau pengemudinya kayak orang gimana kita jadi dampaknya tuh ke kita juga jadi harus berhati-hati lah kalau misalkan mau ngemudi gitu. Ini harapannya ya. Oke, mungkin sekian dari wawancara saat ini. Saya terima kasih atas waktunya sudah meluangkan dan ya terima kasih. Ada. Baik pemirsa, sekian laporan dari saya tentang mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan ojek online di Kabupaten Cirebon ini. Saya Ilham Aziz melaporkan langsung dari UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Terima kasih.